wabarakatuh. Kembali lagi di TOP, The Osmada Podcast, merangkai cerita tanpa batas kata. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menyambut tahun baru, yang dimana menjadi ajang untuk pembaruan diri dan semua yang ada untuk menjadi yang lebih baik lagi. Gak jauh-jauh dari tahun baru deh. Jadi pada tanggal 25 Desember kemarin di Aula Al-Arif Man 2 Kediri digembarkan dengan pagelaran seni yang bertajuk Musim Hujan. Nah, pada episode kelima kita kali ini, kita akan mengulas secara detail mengenai pentas musim hujan. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Pentas musim hujan merupakan pentas seni pertama kali di Man 2 Kediri dengan pembina Ibu Eka Wijayanti dan Bapak Mukhlis Reza. Pentas ini mencakup tari cendu-menur, tari ngabuling, parade puisi, musikalisasi puisi dengan lagu Denganmu Tenang, Surat Cinta untuk Starla, Laskar Pelangi, dan Di Rahim Ibu. Dan untuk acara puncaknya yakni teater kampanye. Untuk mengulas beberapa tampilan khususnya seni tari dan teater, kita akan mengundang 3 bintang tamu bertalenta nih pada musim hujan kita kali ini. Nah, teman-teman penasaran nggak sih kira-kira siapa ya yang akan kita undang kali ini? Oke, langsung saja, ini dia talent hebat pentas musim hujan kita. Selamat siang, gimana nih kabarnya, perasaannya, dan hubungannya? Alhamdulillah. Sehat baik. Kalau hubungannya datang. Semoga bukan pasukan NPD ya. Ini boleh dong perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Devi Selvia Putri dari kelas 10-11. Dan saya Lulu Listiani dari kelas 12 MIPA 2. Dan saya Muhammad Budi Wibowo dari kelas 11 IPS 3 sebagai jaga. Gimana nih perasaan kalian setelah menampilkan pentas musim hujan kemarin dan acaranya sukses banget? Yang pasti senang banget deh. Apalagi bangga juga ya, kita kan ini pertama kali First time. menampilkan pagelaran seni ditonton orang banyak, siswa-siswa sekolah lain, tokoh-tokoh seni itu ada kebanggaan tersendiri buat kita. Wah, keren banget. Oke, langsung aja kita ulas semuanya di TOP. Kalian menampilkan apa aja sih kemarin pada pentas musim hujan itu? Saya menampilkan 2 tarian ya kak ya. Yang pertama tari cendu-menur, yang kedua tari ngabuling. Saya menampilkan teater kampanye dan berperan sebagai Umi. Kalau saya juga teater kampanye berperan sebagai jaga. Untuk yang teater nih, karakter seperti apa sih yang kalian perankan dan berat nggak memerankan karakter itu? Saya kan memerankan Umi. Di sini Umi itu digambarkan sebagai tokoh yang religius, Islami. Akan tetapi Umi juga memiliki sifat manipulatif ya. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk menampilkan karakter Umi yang religius, Islami. Tidak hanya menggunakan dialog. Kita menyampaikan karakter tokoh tersebut tidak menggunakan dialog saja, tapi body language, ekspresi, itu juga kita harus belajar. Masya Betul. Allah. Kalau saya juga sebagai paskibraka karena yang sebagai orang yang berwibawa, sebagai yang paling tegas sebagai calon kandidat ketua OSIS-nya di teater kampanye. Oke, kalau secara garis besar sinopsis teater kampanye itu gimana sih? Kampanye ini kan berceritakan tentang 5 tokoh ya yang sedang berkampanye, visi misi mereka untuk dipilih sebagai ketua OSIS. Nah, dari kelima tersebut ada karakter-karakter tersendiri dari Umi, Jaka, Edo, Merah Jambu, dan juga Basir itu memiliki karakter dan sifat masing-masing. Nah,
saat mereka sedang kampanye visi-visi mereka tuh ada suatu insiden di mana tokoh Umi ini kehilangan dompetnya dan teman-temannya ini membantu mencari. Akan tetapi kehilangan dompet ini bukanlah suatu kejadian yang kebetulan, tetapi sudah direncanakan. Ya, tapi waktu tampil seolah-olah yang diangkatnya itu Basir, padahal itu sudah direncanakan oleh Umi. Nah ini kan membuktikan kalau tokoh Umi ini manipulatif dan pandai menghasut orang-orang di sekitarnya. Wah, ternyata di balik karakter Umi yang Iya. terkenal religius, Ternyata playing victim adalah dalam terbesar. terus apa sih yang membuat kalian terinspirasi untuk mengikuti pentas ini? Kan jika dilihat-lihat, peminat teater ini masih sedikit, tapi kalian berhasil menyukseskan acaranya dan menarik peminat gitu. Itu kan menjadi awal langkah kita untuk menyadarkan orang-orang awam agar lebih aware, lebih peduli tentang seni itu. Karena seni kan banyak, nggak cuma teater, tari, tapi ada musikalisasi puisi, parade puisi, puisi berantai, ada juga menyanyi, itu kan juga termasuk bagian dari seni. Nah ini kita menyadarkan orang-orang awam agar lebih peduli dan mengembangkan seni-seni yang ada di Indonesia. Waduh, keren banget. Terus kalau untuk proses latihannya kira-kira berapa lama sih? Nah itu gak Kurang aja deh. lebih, kalau saya ingat-ingat 1,5 bulan ya Kak? Iya. Oh iya. Itu bertepatan waktu kita UAS loh. Jadi Iya. habis ujian kita sholat zuhur dulu, habis itu latihan. Berarti harus pinter-pinter manajemen waktu ya? Ya itu pasti. Ngomong-ngomong soal perenjakan, nah ini kan benar-benar totalitas banget ya sampai mau potong gundul. Itu Iya. gimana sih? Itu saya fotonya Hamin jam. Jam. Waktu pagi hujan-hujan saya maksa untuk cari Google Map di tukang potong, cari tukang potong di Google Map, terus yang nemu cuma satu dan itu masih tutup. Saya paksa buka untuk potong rambut saya. Wah, pemaksaan itu. Kalau nggak dipaksa nggak dipotong. Part paling abnormal nih, boleh dong dipraktikan biar teman-teman juga tahu. Harus ya. Kalau yang abnormal, kalau praktek kayaknya nggak cukup ya tempatnya. Ya dan Yang paling abnormal itu waktu saya menyebutkan kalau berat itu sama dengan dijinjing, kalau ringan sama dipikul. Nah itu kan kualik. Yang berat dipikul, yang ringan itu dijinjing. Nah itu nggak ada faktor kesengajaan, itu benar-benar nggak sengaja dan saya refleksnya tuh oh iya kualik. Tapi itu improvisasinya Kak Jaka halus banget ya. Jadi penonton itu nggak sadar kalau itu kesalahan yang dibuat oleh pemain. Refleksnya masih kelihatan natural banget loh. Padahal saya tuh juga kaget, juga sendiri kaget. Sebenarnya kita ini lawan pemainnya juga menahan ketawa sih sebenarnya. Itu pasti berat banget sih. Iya. Apalagi di depan penonton yang wah antusias banget. Iya, nahan ketawa tuh susah banget Kak, jujur. Kita gladi bersih aja tuh masih ketawa loh, Iya. apalagi waktu pentas. Iya, apalagi si merah jambu yang bilang kau. Oh iya, sebentar nih Kak. Aku ada sesuatu buat kakaknya nih. Buat hostnya dulu ya. Nah, ini ada beberapa, ya jangan dilihat dari harganya ya, tapi dilihat dari fungsinya. Ini fungsinya bagus banget nih. Ini skincare yang aku pakai selama ini. Udah lama sih pakainya. Siapa tahu kamu cocok ya pakai ini. Apalagi kita kan remaja ya, pastinya butuh banget yang namanya skincare, basic skincare. Wah, terima kasih ya Kak. Tahu aja nih skincare aku udah mulai habis, ini udah tinggal sisa-sisa aja. Kebetulan dong. Ini dia aku cocok banget sih. Pantas ya kulit kamu tuh sehat, glowing. Ternyata rahasianya ini toh. Ya, ini nanti untuk kakak Umi dan kakak Jota ini nanti ya di belakang. Oh, di belakang. Iya, di belakang. Gak diambil, tak ambil. Terima kasih Kak Devi. Iya, sama-sama. Jadi mau. Kalau untuk Kak Devi ini kan katanya tampil 2 kali tari dengan tarian yang berbeda. Nah, itu apalagi kan schedule kegiatan akhir-akhir ini padat banget. Selain itu koreografinya juga pasti nggak mudah kan. Itu gimana sih apalagi dengan penari sebanyak itu? Tantangan sih buat saya dan teman-teman juga karena penarinya juga banyak. Kita juga menyesuaikan dengan pola lantai dan panggung yang disediakan gitu. Itu aja sih. Terus kalau untuk pergantian kostumnya di backstage itu gimana? Untuk itu agak cukup sulit ya karena kakak-kakak wardrobe-nya juga sedikit dan penarinya yang segitu banyak
juga perlu waktu yang baik juga. Waktu pergantiannya juga cukup singkat sih. Terus kalau soal kostum tarinya nih, kan pasti berhubungan dengan tema tarinya. Nah, untuk tema tari dan latar belakang tarinya itu gimana sih? Untuk tema tarinya sendiri kita ngambil dari daerah sekitar sini ya. Kalau untuk Cunduk Menur sendiri ini disimbolkan ini. Nah, ini menyimbolkan Cunduk Menur. Bulu-bulu itu ya. Bulu-bulu ya. Kok 3? Oh, Sunan Rasul. Terus kebayanya ini buat ngabulin Cunduk Menur juga. Oke. Udah masuk iya. Oh. Oke. Terus kalau sinopsis dari tariannya sendiri dari Cunduk Menur itu menceritakan tentang gadis-gadis desa. Kembang Desa desa ya? ya. Iya. Kalau tari ngabulin itu dari Mojokerto sebelum upacara penggilingan tebu itu biasanya diadakan tarian itu. Ini ngarak tebu buka giling. Oh. Itu. Oh, yang ada manten-mantennya itu. Iya, Oh. ada boneka mantennya juga. Terus kalau tari Cunduk Menur kan ada 14 pemain nih. Nah, menurut kamu semakin banyak pemain itu kendala atau tantangan sih? Untuk itu kendalanya juga ada, tantangannya juga ada. Kendalanya waktu latihan. Kalau salah satu dari kita nggak hadir, kita juga susah buat pola lantainya itu sendiri. Nah, kalau untuk tantangannya sendiri kita nggak nyangka bakal rame banget penontonnya ya. Jadi ada sampai yang ada di bawah-bawah gitu. Jadi kita juga menyesuaikan gimana supaya penontonnya tuh nggak terganggu gitu. Karena kan jumlah kita juga banyak, jadi juga menyesuaikan. Terus sendiri gimana nih kendala dan tantangannya? Kendalanya itu ya sama sih, kalau salah satu nggak hadir itu agak susah. Apalagi kan waktu sekal ya. Iya. Sekal itu Jaka sama Merah Jambi itu nggak ada. Jadi yang nge-backup perannya Jaka itu pasti, dan yang nge-backup perannya Merah Jambi itu Bu Eka. Saya salut banget sama Bu Eka, bisa. Bu Eka hebat banget Multi ya. talent. Gila, Beliau sangat Multi sangat talent multi talent. Iya, tetap mengusahakan bagaimana kita bisa latihan, bisa agar ya itu waktu pementasan bisa menampilkan yang terbaik. Tapi itu semuanya udah terbayar dong sama penonton yang segitu banyak dan antusias banget. Iya udah pastinya. Tapi masih belum pas mau menampilkan lagi. Tunggu di next selanjutnya aja ya. Reaksi orang tua kalian waktu tahu kalian ternyata dipilih untuk tampil di pentas musim hujan ini dan melihat anaknya tampil maksimal itu gimana sih reaksinya? Pastinya orang tua saya juga nggak nyangka saya memerankan antagonis. Apalagi waktu itu kan, waktu berangkat pamit dari rumah ke sekolah kan saya rambutnya masih panjang. Iya. Waktu orang tua datang kaget karena rambut saya sudah nggak ada. Izinnya mau berangkat terus potong ya. Orang tua saya nggak tahu kalau potongnya gundul gitu. Jadi kaget juga, pangling loh Pak. Ini anak saya juga. Terus ini tampilan perdana atau sebelumnya udah pernah tampil nih? Dari Kak Devi dulu mungkin? Kalau sebelumnya udah pernah tampil di beberapa acara dan juga pernah lomba juga ya. Aduh. Kalau event yang paling besar yang menurut saya sudah pernah saya lakukan itu di isi Solo 24 jam. Terus kalau untuk Kak Umi sendiri nih? Saya pernah tampil di event pentas musim tandur, tapi tidak menampilkan teater, menampilkan musikalisasi puisi. Untuk pentas musim tandur ini hampir sama dengan pentas musim hujan, yaitu pergelaran seni yang ada tarinya, parade puisi, teater, menyanyi juga ada. Kita alhamdulillah diundang oleh Pak Agus R. Subagio selaku ketua tokoh seni di daerah Nganjuk untuk menampilkan musikalisasi puisi kita di sana. Aduh belibet. Tenang. Jaga gimana Kan nih? jaga. Kalau saya sendiri kalau teater itu first time. Terus saya juga pernah nari loh. Waktu lomba pramuka di Tulungagung. Saya tari itu memerankan sebuah tari modern. Jadi itu tarinya di kolab gitu loh. 5 tari jadi 1 tari sampai selesai. Wah, ternyata teman-teman kita dari Madua ini keren-keren banget ya teman-teman. Nah, terus menurut kamu seberapa sih tingkat kepuasan? Soalnya kan ini tampil perdana di pentas musim hujan gitu. Kalau aku dari 1 sampai 10 9. Kalau aku dari 0 sampai 1 itu 0,9. Puas sih dengan hasilnya karena kan effortnya waktu latihan juga terbayar lunas gitu dengan banyaknya penonton yang hadir pada saat itu. Boleh dong harapan dan keinginannya untuk pentas musim hujan ini ke depannya?
semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang peduli dengan seni, dan harapan saya ada part selanjutnya sih. Sama ikan aja ya teman. Coming soon, coming Coming soon. soon. Ditunggu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada 3 narasumber hebat kita yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita bareng sobat. Setelah saya kita udah ngelewatin beberapa menit dengan ngobrol seru nih bareng talent hebat musim hujan. Nah, jadi bertambah banyak nih wawasan kita mengenai seni tari dan teater dong tentunya. Mungkin next episode kita bakal ngundang siapa lagi ya? Oke, jangan lupa Sobat TOP untuk follow dan pantau sosial media kami di Instagram @osisman2kediri dan osmada22_23, di TikTok @osisman2kediri. Jangan lupa juga subscribe akun YouTube kami, osisman2kediri. Untuk menantikan konten-konten dan kegiatan yang seru lainnya, jadi akan kita adakan Milad 45 Man2 Kediri. Yang info lebih lengkapnya dapat diperoleh di akun Instagram @milad.man2kediri. Saya rasa cukup sekian bincang-bincang kita pada episode kali ini. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. See you the next episode and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Yeah.